Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visualisasi data akan menjelaskan apa itu clustering, eh, codingannya, dan visualisasinya. Eh, di kelompok ini ada saya sendiri, Arif Nur Putra, ada Leonardus, ada Brian, ada Agung, ada Himam, dan ada Vito. Dan tanpa berlama-lama, rekan saya Himam akan menjelaskan apa itu clustering. Oke, baik. Pertama-tama kita akan belajar apa itu clustering ya. Jadi, clustering itu adalah metode mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang sama. Metode cluster dilakukan untuk menemukan suatu pola tersembunyi dalam sebuah data yang akan kita analisis. Nah, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai kesamaan tiap objek. Nah, salah satunya itu menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini ada rumusnya Euclidean distance. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kita punya data original, terus kita cluster berdasarkan kemiripan. Jadi, dia bakalan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster tertentu sehingga dia akan terkelompok menjadi satu kelompok yang berbeda gitu. Terus habis itu beberapa algoritmanya itu ada macam-macam ya, kayak misalkan ada yang namanya K-means ya. Sini clustering algorithmnya ada K-means, terus ada agglomerative, EM clustering, fuzzy Siemens, KD-trees, quality threshold, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai dataset yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan yaitu menggunakan data set iris. Nah, di sini data iris itu dataset yang lumayan terkenal ya untuk digunakan di machine learning khususnya. Nah, di dataset iris ini memiliki 4 fitur ya, sama satu label. Di sini tuh dataset iris tujuannya tuh untuk klasifikasi spesies bunga iris berdasarkan fitur morfologisnya. Di kolomnya tuh ada tipe setale, setawid, petaleng, terus ada petawid, dan juga labelnya tuh untuk spesiesnya. Spesiesnya tuh ada 3, ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kurang lebihnya untuk penjelasan dataset seperti itu. Selanjutnya bakal dijelaskan mengenai codingannya. Selanjutnya bakal diserahkan oleh Abdul. Oke, di sini aku masuk langkah-langkah yang pertama yang pasti ya, karena kita menggunakan IPNB atau Jupyter Notebook, kita perlu ngelakuin import library apa aja sih yang mau kita gunain. Di sini ada beberapa library yang biasa dipakai seperti Pandas buat NumPy, itu buat ngeload data, terus Matplotlib Seaborn itu dia buat visualisasi data, terus preprocessing dan modeling kita pakai dari scikit-learn gitu. Ada yang pakai scaling, encoding, sama modelnya kita pakai 2 ya, K-means sama dbScan. Evaluation-nya juga kita pakai 2, DBI atau Davis-Baldwin score dan silhouette score. Selanjutnya kita perlu ngeload data yang udah kita download atau yang kita punya di sini. Di sini kelihatan ya udah seperti yang udah dijelasin sebelumnya, ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom yang tersedia gitu. Setelah itu kita perlu ngelihat nih distribusi dari kelasnya itu apa aja. Di sini kelihatan distribusi kelasnya itu dia seimbang ya atau balance. Jadi kita nggak perlu ngelakuin imbalance dataset gitu-gitu. Cuma karena namanya clustering dia itu dikelompokkan tidak berdasarkan label, makanya di sini kita ngelakuin drop kelasnya atau targetnya gitu. Jadi kita perlu ngedrop itu supaya modelnya itu dia akan mengelompokkan sendiri gitu. Nah, setelah itu kita perlu melihat nih
dalam data set ini tuh ada berapa. Di sini kita terlihat ada 150 kolom dan 4 tabel. Semuanya udah dalam kondisi bersih atau udah dalam kondisi tidak mempunyai null value. Jadi kita nggak perlu ngelakuin handling missing value lagi gitu. Lanjut ke bawah. Di sini kita juga ngelihat beberapa visualisasi yang akan dijelaskan nanti ya. Cuma ini kita mau ngebahas dulu codingannya sampai selesai dulu. Jadi visualisasi ntar akan ada dijelasin sendiri gitu. Lanjut dulu. Oke, di sini kita ngelihat outlier ya. Di sini ada 4 outlier yang terlihat gitu di kolom sepal width gitu. Terus bisa diperjelas lagi pakai box plot juga gitu. Ini ntar hasil-hasilnya kita akan dijelasin di bagian visualisasi data gitu. Di sini kita lanjut ke preprocessing, apa yang perlu kita lakuin. Nah, karena cluster itu dia berdasarkan jarak, jadi kita perlu ngelakuin yang namanya normalisasi atau supaya data yang kita miliki itu jarak skala datanya itu sama. Di sini kita pakai yang namanya min max scaling atau min max scaler. Nah, kenapa kita pakai min max scaler? Karena min max scaler ini dia ngerubah skala datanya menjadi range 0 sampai 1 gitu. Jadi skalanya tuh tetap gitu. Nah, setelah kita ngelakuin scaling, sebelum masuk ke modeling kita perlu tahu nih ada berapa cluster yang akan kita coba di sini. Di sini kita pakai teori namanya elbow method ya. Di sini elbow method itu jadi dia melihat jumlah cluster berdasarkan seperti siku ya atau belokan dari visualisasi datanya gitu. Di sini terlihat di belokannya itu ada di angka 2 atau 3 gitu. Lanjut ke bawah. Di sini karena ada 2 ya, jadi ada yang rancu itu ada di cluster 2 sama cluster 3. Di sini kita coba dua-duanya gitu. Di sini kita coba pakai 2 cluster. Hasilnya seperti ini ya. Ntar akan dijelasin lebih lanjut gitu. Terus kita lanjut ke pakai 3 cluster nih. Di sini juga hasilnya seperti ini. Ntar akan dijelasin lebih lanjut lagi. Ke bawah. Ini hasil visualisasi 3D gitu. 3 cluster. Ini scatter plot juga akan dijelasin lebih lanjut ntar. Mungkin lanjut ke evaluation metricnya aja ya. Nah, di evaluation metric pakai model DBScan itu kelihatan ya. Dia dapat silhouette score 0,62 dan DBI sebesar 0,48. Ini hasilnya sebenarnya cukup bagus karena silhouette score semakin dia mendekati 1, maka nilainya semakin bagus gitu. Berarti kita sudah mendapatkan sekitar kalau dipersenkan itu 62% dari 100. Terus DBI itu semakin mendekati 0, maka dia semakin bagus gitu. Di sini kita udah dapat 0,48, nilai yang tidak cukup bagus, cuma tidak jelek juga gitu. Jadi biasa gitu. Mungkin bisa di scroll ke atas, itu ada silhouette score buat model K-means. Atas lagi coba. Ini yang 2 sampel ya. Atas lagi coba. Nah, di bawahnya visualisasi ini atas lagi. Di bawah visualisasi ini ya. Oke, mungkin kita lanjut ke visualisasi aja ya. Lanjut. Oke, untuk visualisasinya bisa dilihat di
slide ya. Ini untuk iris dua cluster ya. Intinya pada clustering ini umumnya itu pakai scatter plot ya untuk memudahkan pola atau cluster titik-titik mana yang merupakan sebuah cluster gitu. Nah, yang di sini saya lihat untuk dua cluster ya. Karena kita pakai k-means gitu. Jadi di sini ditentukan dulu atau pusat klasternya itu atau centroidnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya cluster 1 yang warna merah. Sini distribusinya itu cukup lebih banyak dibanding cluster 2 gitu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa di 3 cluster. Nah, ini untuk 3 cluster ya. Ada udah di labelin juga, ada yang merah itu mungkin cluster 1 masuk ke iris tosa gitu. Terus cluster 2 masuk ke iris versicolor ya, yang warna biru. Terus yang ketiga itu ada iris virginica ya, yang warna hijau. Oke, karena kelas sebelumnya itu kelas original itu dia pakai 3 kelas, mungkin idealnya di sini kita klasterisasinya menggunakan 3 cluster aja ya. Mungkin paling efektif ini yang 3 cluster gitu. Mungkin sekian ya untuk visualisasi dari clustering ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari apa itu clustering, terus codingannya, datasetnya, dan visualisasinya. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun gue